Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Menteri Fahmi, terima kasih sudah menjelaskan kepada warga sekolah dan warga sekolah memahami dan menerapkan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Wajah yang tertampak di depan ini tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu. Beliau adalah Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan itu adalah sebuah proses menuntun seluruh kontrak peserta didik agar nantinya peserta didik ini dapat memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam hal dia sebagai manusia, juga dalam hal dia sebagai masyarakat. Dalam menuntun anak didik ini, kita diibaratkan petani, kita sebagai guru ini diibaratkan petani, dan siswa atau anak didik kita itu sebagai benihnya. Dan kita analogikan apa yang menjadi pemikiran Bapak pendidikan kita ini. Bibit ini akan bisa tumbuh dan berkembang apabila petaninya memberikan perhatian yang baik, memberikan perhatian yang lebih. Contoh, bibit padi Bapak dan Ibu, kita seorang petani padi. Padi ini akan tumbuh dengan baik apabila pupuknya kita berikan dengan baik, apabila irigasinya kita perhatikan dengan baik, dan hamanya, ketika hamanya itu tumbuh, nah kita cabut. Dengan demikian insya Allah padi itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik juga. Hasilnya juga akan baik nanti Bapak Ibu. Bibit unggul apabila kita tidak merawatnya dengan baik, maka bibit unggul tersebut jangan diharapkan akan tumbuh, akan menghasilkan buah yang baik pula. Kemudian kita juga memahami bahwa anak bukan kertas kosong. Setiap anak tersebut lahir dengan potensinya masing-masing. Nah, anak dengan potensi bibit padi kemudian tidak bisa kita paksakan dia akan tumbuh menjadi kelapa. Begitu juga kalau dia dengan bibit dengan potensi yang diberikan Tuhan sebagai bibit kelapa, kita tidak bisa memaksakannya menjadi bibit padi. Nah, artinya apa? Setiap anak sudah ada garis-garisnya, potensi-potensinya. Nah, kitalah sebagai guru, bagaimana potensi-potensi itu dapat kita kembangkan. Kemudian, pendidikan sesuai dengan kodrat yang ada, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak dan Ibu, dalam menuntut anak kita perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini maksudnya kita harus memperhatikan di mana anak kita tumbuh dan berkembang. Anak yang tumbuh dan berkembang, yang tinggal di daerah berhubungan, tidak akan sama cara mendidiknya dengan anak pantai. Kemudian kodrat zaman, kita yang sekarang sebagai guru dididik dengan cara yang dahulu tidak akan bisa kita samakan dengan anak didik kita yang kita didik pada zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu tidak tersentuh oleh teknologi. Kita tidak tahu apa itu Facebook, kita tidak tahu apa itu Google, kita tidak tahu apa itu WA, Telegram dan sebagainya. Namun anak sekarang sudah mahir, sudah melek dengan hal itu. Nah, kita sesuaikan cara pendidikannya. Mungkin kita sebagai guru mengolah pembelajaran dengan memasukkan unsur-unsur digital. Contoh, kita membuat sebuah blog, dan kita bisa mencari materi dari blog tersebut. Contoh juga kita membuat media pembelajaran, kita masukkan ke YouTube, karena kita bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan itu mestinya berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada keinginan kita.
Nah, bagaimana bentuk berpihak pada murid ini Bapak dan Ibu? Kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam pembelajaran. Bentuk keberpihakan kepada murid juga Bapak Ibu mengolah sebuah pelajaran menyenangkan, menggunakan metode-metode yang berbeda, memasukkan unsur-unsur bermain. Bisa, contohnya saja kami dalam jurusan bahasa Indonesia menelaah struktur teks, maka bisa kami gunakan permainan yang bersifat kearifan lokal, main psikoci. Bapak Ibu masih ingat main psikoci? Kemudian pendidikan adalah menumbuh kembangkan budi pekerti. Budi pekerti adalah sebuah penggabungan dari cita, rasa, dan asa. Memang di dunia pendidikan adalah tempat untuk menumbuhkan itu semua. Kalau kita kaitkan dengan sistem pembelajaran abad 21 yang kita jalankan sekarang, kita memahami kognitif, psikomotor, dan afektif. Dan ketiga unsur ini mesti didapatkan oleh anak kita dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu, seluruh pemikiran yang sudah diuraikan tadi, pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah tujuannya untuk membentuk pelajar berprofil Pancasila. Pelajar berprofil Pancasila ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 unsur dari profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, ini tidak asing lagi buat kita. Ini sudah kita kaji juga dalam PPK. Namun ada yang berbeda satu Bapak dan Ibu, kebinekaan global. Anak didik kita adalah sebuah aset bagi kita untuk mempertahankan budaya-budaya lokal. Namun demikian, mereka juga mempunyai pemikiran terbuka terhadap kultur yang lainnya. Anak didik kita bisa mengakses apa saja, dunia belahan dunia mana saja. Tidak ada lagi batas-batas kenegaraan di sana. Nah, dengan hal itu mereka akan menemukan perbedaan kultur. Nah, bagaimana mereka menghargai kultur yang ada? Berikutnya, anak didik kita dituntut untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai religius tertanam dalam diri anak kita sehingga mereka bisa melaksanakan perintah-perintah agamanya, ajaran-ajaran agamanya, dan menjauhi larangan-larangan agamanya. Di samping itu nantinya mereka berakhlak mulia. Mereka mempunyai akhlak terhadap Tuhan mereka, terhadap sesama, akhlak juga terhadap Allah. Dan tidak kalah pentingnya akhlak mereka terhadap negara mereka sendiri. Kemudian yang diharapkan juga lahir dari anak didik kita adalah sikap bergotong royong, sikap peduli, bekerja sama. Kemudian sikap mandiri. Di samping gotong royong mereka memiliki, sikap gotong royong yang mereka miliki, juga mereka memiliki sikap mandiri. Bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap proses dirinya sendiri. Kemudian anak didik kita juga dituntut untuk bernalar kritis. Kita juga dituntut untuk kreatif, menghasilkan hal-hal baru. Bapak dan Ibu, ini merupakan peran guru penggerak yang nantinya juga akan menjadi peran kita bersama. Yaitu yang pertama, kita berperan menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana pemimpin pembelajaran ini Bapak dan Ibu? Kita mengetahui dengan jelas kompetensi dasar yang mesti kita ajarkan, kita turunkan menjadi PK, kemudian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang tentunya bermanfaat bagi anak didik kita. Kemudian bagaimana kita mengelola pembelajaran dengan baik, bagaimana kita melakukan penilaian. Kemudian kita juga nanti dituntut untuk menjadi coach bagi guru lain. Contoh di bidang MDMP kita sendiri, kita berbagi ilmu yang kita dapat, kita bagi. Contoh seperti ini Bapak dan Ibu, ilmu yang kami dapat kami bagi. Dan begitu juga kita nantinya ke depan. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, mendorong adanya kerjasama antar guru. Kita sebagai insan diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kita
sebagai guru, kita mestinya memiliki nilai-nilai berikut. Kita inovatif, kita bisa membuat sebuah pengetahuan. Apa contohnya? Kita membuat dalam pembelajaran kita membuat metode-metode yang berbeda. Kemudian kita bersifat mandiri, reflektif, merefleksi. Setelah sebuah kegiatan kita lakukan, kemudian kita nilai di mana kekuatan dari apa yang sudah kita lakukan dan apa kekurangan dari apa yang sudah kita lakukan, dan bagaimana nantinya kekurangan ini bisa diminimalisir dan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian kita juga dituntut untuk kolaboratif, kita bekerja sama, kemudian berpihak kepada murid seperti yang sudah disampaikan tadi. Itu adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Selama ini kita memahami kata-kata disiplin itu terkait dengan patuh. Disiplin ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan dirinya sendiri, juga kemajuan sekolah, juga ini sebagai bekal bagi mereka untuk mencapai masa depan mereka. Namun disiplin ini sedapat mungkin tidak berupa paksaan. Jika anak kita tidak memiliki motivasi untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, maka mereka berarti membutuhkan motivasi eksternal untuk dirinya ini. Ada beberapa hal pemicu kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apabila ketika melakukan sesuatu yang terbersih dalam hati kita adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian hal yang menyebabkan kita melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Jika yang ada dalam pikiran kita ketika melakukan tindakan adalah apa yang akan saya dapat apabila melakukan sesuatu, ada tidak imbasnya terhadap diri saya. Nah, motivasi seperti ini juga masih motivasi eksternal. Ini tidak motivasi yang kuat. Dan motivasi ini juga akan hilang berdasarkan kondisi dan keadaan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Apabila kita melakukan sesuatu, memang untuk menghargai diri kita sendiri, kita ke depannya akan menjadi insan yang bagaimana dengan apa yang kita lakukan. Nah, inilah motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri kita ini. Diharapkan dengan adanya motivasi-motivasi tadi, apalagi motivasi internal, adanya budaya positif yang tertanam dari diri anak didik kita. Kita lihat dulu budaya itu apa, yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana proses sesuatu menjadi budaya. Yang pertama adanya peraturan kelas. Peraturan kelas ini sudah biasa kita buat di kelas kita. Ada sejumlah aturan-aturan yang kita buat bersama oleh guru bersama dengan anak didik. Kemudian aturan-aturan tersebut kita kembangkan menjadi keyakinan ke kelas, menjadi nilai-nilai kebajikan. Apabila semua kelas sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan, maka akan terciptalah lingkungan yang positif. Seluruh anak kita melakukan nilai-nilai positif secara terus-menerus, nah nanti insya Allah akan menjadi budaya positif. Kenapa keyakinan kelas Bapak Ibu selama ini kita pahami adalah peraturan kelas? Karena keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan bertahan lebih lama. Sementara peraturan-peraturan kelas bertahannya pada saat itu saja. Ketika mereka sudah tidak berada lagi di kelas, maka peraturan-peraturan itu akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Mari kita lihat pertanyaan yang mengacu kepada hal tersebut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bagus ya Pak,
untuk keselamatan. Itulah nilai-nilai positif atau keyakinan-keyakinan. Nah, jika kita bawakan ke kelas, maka menjadi keyakinan-keyakinan kelas. Kita lihat, coba kita telah bersama Bapak Ibu, ini kira-kira keyakinannya apa, ini peraturan kelas, ini satu yang sudah biasa kita buat di kelas. Nah, ini keyakinan atau nilai kebajikan yang akan dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang kita tuju di sini? Menjawabnya. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor sekolah. Nilai keselamatan, kenyamanan, ada berupa tindakan kita sebagai guru selama ini yang berupa hukuman dan ada yang berupa konsekuensi. Sedangkan mungkin yang kita lakukan adalah konsekuensi, tidak hukuman. Kenapa? Karena hukuman ini berdampak negatif. Ada rasa dongkol yang terjadi dalam diri anak kita. Namun kalau kita memberikan berbagai konsekuensi, ini adalah pengajaran kepada mereka untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Mari kita lihat, Bapak Ibu. Yang pertama, tindakan kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, kita terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada kaitannya antara anak kita suruh menulis dengan keterlambatan, tidak ada kaitannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Seringkali kita menemukan anak-anak didik kita yang berperilaku di luar koridor yang ada. Bapak dan Ibu ketahuilah, mereka melakukan ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh anak didik kita? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, hal ini terkait dengan fisiologi dan psikologi. Mereka butuh tempat tinggal, mereka butuh pakaian, mereka juga butuh makanan, kemudian mereka juga butuh rasa aman. Misal Bapak dan Ibu, anak didik kita minta izin keluar, kemudian kita izinkan, lama sekali di luar. Kita tanya, kenapa? Jika jawabannya adalah dia makan, dia sarapan, berarti dia sikap yang dia lakukan itu adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, bertahan hidup. Ada sebuah alasan setiap tindakan anak. Kemudian dia juga butuh akan cinta dan kasih sayang. Contoh tindakan anak kita. Kita tahu anak kita ada yang MPO di lokal, ada yang MPO. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian orang. Nah, nanti kalau orang sudah marah atau gurunya sudah marah, dia akan dipanggil. Dia senang sekali itu. Ternyata gurunya memperhatikan pemenuhan kebutuhan apa yang dia lakukan dengan cara seperti itu, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Contoh, dia memukul temannya. Kemudian setelah dipukul, dia merasa bangga. Teman-temannya takut pada dia. Nah, jika itu jawaban anak kita, maka yang sedang dia penuhi adalah kebutuhan penguasaan. Lanjut, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang. Ada anak kita yang juga galete. Kita tahu galete ya Bapak Ibu, cubit temannya. Kemudian ketika dia mencubit, dia lihat wajah temannya agak gimana, itu agak aneh, agak lucu. Ketika melihat wajah temannya marah, dia merasakan lucu, ada sebuah kesenangan yang dia rasakan, maka di sana dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan kesenangan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Anak juga butuh kebebasan, butuh pilihan-pilihan. Contoh, ada anak yang mengambil serapan temannya, dia larikan, dia makan, dia coba, dia cicipi, kita langsung mencap dia sebagai anak nakal, bukan? Nah, ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Ada sebuah alasan
kembali pada sebuah alasan untuk setiap tindakan. Kita tanya, kenapa? Ternyata jawabannya dia ingin merasakan pula makanan temannya, apa pula rasanya. Sementara yang disiapkan oleh orang tuanya makanannya itu saja setiap hari. Nah, dia ingin merasakan pula apa sih bedanya, enak tidak. Nah, kebutuhan yang dia lakukan, yang dia ingin penuhi dengan sikap tersebut adalah kebutuhan kebebasan. Kenapa kita perlu tahu dengan kebutuhan ini, Bapak dan Ibu? Kebutuhan dasar ini, agar dalam menjalankan suatu proses perbaikan diri anak didik kita lebih mudah. Untuk mengatasi persoalan ini, kita perlu melakukan restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti apa kita memproses anak didik kita tersebut? Kita lihat dalam segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang kita lakukan untuk proses perbaikan anak didik kita ini. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Distabilkan dulu identitasnya. Kita buat dia nyaman dulu. Kita buat dia tidak merasa tertekan bahwa kesalahan itu tidak hanya dia yang melakukan. Kemudian dia bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan kalau kita lebih bisa terbuka, kita juga menyampaikan ibu dulu juga pernah melakukan hal yang sama. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kita buat dulu dia nyaman. Setelah dia tenang, dia merasa diri dia kita terima. Nah, di sanalah baru kita lakukan validasi tindakan yang salah, tindakan apa yang salah. Dengan cara mengatakan pada dirinya bahwa kamu pasti mempunyai alasan kenapa melakukan ini. Seperti yang kita lihat tadi, pada pemenuhan kebutuhan dasar ada alasan-alasan dalam setiap tindakan. Kita tanyakan, kenapa demikian? Kemudian setelah dia sampaikan alasan-alasannya, kebutuhan apa yang dia penuhi, yang sedang dia penuhi dengan tindakannya itu, barulah kita tanya, karena ini adalah sebuah penyimpangan, ada tidak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan tadi. Misalkan dia butuh kasih sayang, dia geletek, dia buat temannya marah, ini adalah sesuatu yang menyimpang, yang lebih efektif dia temukan. Kemudian kita tanyakan dari tindakan yang sudah dia lakukan tadi, keyakinan kelas apa yang telah dia lakukan. Jika dia tahu ini bagian ini kenapa dia melakukan kesalahan, dan adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan tindakan pemenuhan kebutuhannya ini, maka mereka akan tahu apa yang sudah mereka langgar. Nah, setelah dia menyampaikan apa yang sudah mereka langgar, kita minta dia untuk menganalisa, untuk berpikir mau menjadi manusia seperti apa. Apakah dia akan menjadi manusia yang geletek terus, mengganggu orang terus untuk pemenuhan kebutuhannya? Tentu tidak. Dia akan mencerna dengan sendirinya. Nah, setelah ini dilakukan Bapak dan Ibu, dia sudah mempunyai karakter yang kuat, dia sudah tahu kesalahannya apa dan bagaimana cara yang lebih tepat untuk pemenuhan kebutuhannya itu. Dia juga tahu akan menjadi manusia seperti apa dia ke depannya. Nah, setelah itu barulah dia kita kembalikan ke kelas mereka, ke kelompok mereka, ke teman-teman mereka, dengan keyakinan yang dengan karakter yang sudah kuat dalam dirinya. Insya Allah untuk kedepannya dia tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Dengan cara yang seperti ini, secara terus-menerus dengan kesabaran, insya Allah kita bisa mendapatkan anak-anak yang berprofil Pancasila. Ada pertanyaan, Bapak Ibu?
es adalah sebentuk gunung. Nah, kita cuma mengenal es itu saja, yang nampak itu saja. Sementara ada hal-hal dasar di bawah es yang sangat banyak sekali es gelombang di atas itu. Nah, hal-hal dasar inilah yang sebelumnya belum kita gali. Kita sudah berada di posisi SMP, Bapak Ibu ya, sudah pada umur 12-an sampai 14-15. Nah, umur 0 sampai 12 itu kita tidak tahu pendidikan seperti apa yang sudah dia dapatkan. Kita tidak tahu hal itu. Kita sudah melihat gunung esnya saja, sudah berada pada umur 12 saja. Saya rasa anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang kurang motivasi, kemudian kurang pendidikan di rumahnya, kurang perhatian. Nah, itulah yang membuat dia tumbuh dan berkembang seperti itu. Jadi untuk menjemput kembali 0 sampai 12 itu yang sudah tertanam dalam dirinya, yang sudah mungkin sudah menjadi karakter, itu memang sangat sulit sekali ya, sulit sekali. Nah, itulah yang akan kita coba sedikit